Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku? Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin Allahumma. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Kemarin kita mendapatkan informasi bahwa aksi 194 yang digagas oleh Hanif Al-Atos, gerutuk kepolisian, gagal total. Padahal sudah berhari-hari, berminggu-minggu, rencana demo besar-besar pengerahan Pak Alwi dan para mukibin, para jongos sudah dikumandangkan, sudah diedarkan ajakannya ke seluruh Nusantara, bahkan bisa jadi ke seluruh dunia. Saya kira orang-orang Yaman akan hadir juga ke Indonesia dari Tarim, karena kedatangannya dari Tarim dipastikan mereka adalah wali-wali, di mana wali-wali itu kehendaknya tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pernah mendengar, kalau Tuhan ingin menimpakan satu musibah, bencana, tidak akan bisa terwujud sebelum mendapatkan izin dari Habib. Luar biasa. Maka mestinya demo yang digadang-gadang yang dilaksanakan oleh para Habib ini tak ada yang bisa menolak, tak ada yang bisa menggagalkan. Sekalipun Tuhan tidak bisa menggagalkan. Kalau menurut ceritanya para Habib. Dan seperti biasa, ternyata demo itu adalah proyek untuk mengumpulkan pundi-pundi. Coba saudara lihat itu, perhatikan di flyer yang disebar oleh Hanif Al-Atas. Ada rekening donasi. Ada rekening donasi. Artinya apa? Demo akan menghasilkan cuan yang besar, menghasilkan fulus yang banyak. Itu proyek demo. Tetapi nyatanya tak ada berita secuil pun yang muncul dari rencana aksi yang mestinya dilaksanakan pada tanggal 19 bulan 4 bertepatan hari Jumat. Gagal total, sekalipun wali-wali Tarim, wali-wali Habib yang ada di Indonesia ini berkumpul atau berdoa, di mana sudah kita maklumi doa wali itu tidak bisa ditolak oleh Allah. Ini mestinya menyadarkan para mukibin, orang-orang yang selama ini percaya kepada Habib. Jadi gagal total. Itu yang demo pada hari Jumat tanggal 19 kemarin. Gagal total. Artinya apa? Dobos. Soal demo rame-rame pengerahan para Habib dan mukibin dan jongos-jongos ini, saya mengapresiasi, sedikit apresiasi buat Gus Fakhrul Razi atau Dr. Ki Haji Fakhrul Razi, salah seorang ketua PBNU bidang keagamaan,
yang menurut saya kemarin sempat mengeluarkan pernyataan agar umat Islam tidak terprovokasi. Bagus ini. Saya harus apresiasi meskipun dalam hal-hal yang lain saya kritisi dan bahkan saya dongok-dongokkan itu Ki Haji Fakhrul Razi. Tetapi kali ini beliau bersuara agar umat tidak terprovokasi, tidak terpancing oleh kemauan, keinginan para habib yang mengajak demo, yang mengajak bikin gaduh di negeri Indonesia. Bagus. Terima kasih kepada Dr. Fakhrul Razi. Saudara sekalian, Jumat kemarin gagal. Sekarang ada informasi baru. Nanti hari Senin katanya Bahar Demit akan menggerakkan seluruh habib untuk berdemo di Mabes Polri. Hari Senin kita dengarkan bagaimana si Bahar Demit menginstruksikan kepada para kabib dan jongos-jongosnya, meskipun disebutkan berbagai kelompok organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar bin Ali Smith mengajak dan menyuruhkan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas, LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan, yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Titik kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh 7 PKI yaitu Fuad Pleret terhadap Guru Tual Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum. Saudara sekalian, dari seruan ajakan Bahar Demit tadi, ada beberapa hal yang mari kita coba diskusikan dan coba kita urai, kita cari tahu dan bagaimana tindak lanjutnya. Yang pertama, seruan itu disampaikan oleh Bahar Demit agar semua peserta berkumpul di satu titik, yaitu Masjid Agung Al-Azhar. Catatan secara khusus tentang Masjid Agung Al-Azhar ingin saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Masjid Agung Al-Azhar kita tahu dulu dibangun oleh Buya Hamka untuk kemajuan, perkembangan, kematangan orang Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Tapi Al-Azhar itu sendiri tidak pernah diumumkan sebagai masjid Muhammadiyah. Dulu masjid ini hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat agama, perkembangan kemajuan Islam, persatuan umat Islam. Tetapi beberapa tahun belakangan, masjid ini sudah dikuasai oleh kadrun. Tahu kadrun? Ya, kadal gurun. Kadrun bahasa Arab adalah butak, keruh. Artinya orang-orang yang keruh pikirannya. Masjid Al-Azhar sekarang dijadikan tempat kegiatan politik. Tempat kegiatan menurut saya
karena dikuasai oleh satu pihak dan pihak itu merasa paling benar dirinya, itu artinya masjid ini sekarang telah menjadi masjid di mana di situ mulai ditebarkan ajakan untuk memecah belah umat. Jadi Masjid Agung Al-Azhar sekarang di bawah kekuasaan Qadrun, dan Qadrun itu identik dengan Arab, Qadrun itu identik dengan Wahabi, dan sekarang Pak Alawi ada dalam bagian Qadrun itu. Maka Al-Azhar ini orang-orang yang dulu punya pemahaman ahli sunnah wal jamaah sudah mulai terpinggirkan dan dikuasai oleh mereka. Maka di masjid ini sekarang ceramahnya, pidatonya ya adalah pidato ceramah kegiatan-kegiatan yang bersifat politis, dan kita tahu kalau agama sudah dipolitisasi pasti tujuannya adalah berbeda, bukan untuk kematangan orang beragama, tapi tujuannya adalah bagaimana melawan orang-orang yang bertentangan, yang tidak sepaham dengan mereka. Itu catatan untuk saudara-saudara agar tahu bahwa Masjid Agung Al-Azhar sekarang tidak seperti dulu. Karena masjid itu sudah dipakai untuk orasi berbagai persoalan politik, termasuk juga di masjid ini digunakan untuk mempolitisasi pihak-pihak yang berseberangan paham atau berseberangan tujuan. Saudara-saudara sekalian, itu catatan yang pertama. Yang kedua, ajakan Bahar Demit ini kita coba lihat. Mestinya Bahar Demit menghimpun dulu, satukan itu para Habib, kumpulkan semuanya Habib mulai dari Sabang sampai Merauke, kumpulkan yang katanya menurut sebuah informasi Habib itu ada 4 juta. Kalau 4 juta ini bergerak, ada videonya itu, maka habis Indonesia. Jadi ketika kemarin gagal demo yang digagas dan sudah ada panitianya khusus, jadi demo yang digerakkan oleh Hanif Al-Atos dengan dukungan Rizik Syihab itu sudah ada panitia tetapnya. Ketuanya ya Jongos, orang pribumi asli yang sudah kehilangan akalnya. Nah, ketika kemarin gagal, maka Senin besok akan dicoba lagi, dan percobaan itu menurut saya adalah tes kekuatan Habib sampai di mana kesamaan langkah, kesamaan visi, kesamaan tindakan, di mana seluruh potensi digerakkan untuk menekan kepolisian agar menangkap Gus Fuad Pleret yang menurut mereka dianggap telah mencemarkan nama baik guru tua. Kita lihat apa benar-benar para Habib bisa ngumpul di sana, kita akan lihat. Lebih dari itu juga, kita akan melihat tes sejauh mana dan sebesar apa para kibin, para mukibin, para jongos itu sekarang ini setelah dibombardir, setelah diganyang, setelah dikelecei dan dibongkar otaknya, apakah sudah ada yang sadar atau belum? Kalau sudah ada yang sadar, berarti mukibin berkurang jumlahnya. Tetapi saya memang yakin sudah sangat banyak mukibin yang otaknya kembali normal, sehingga tidak mau lagi bergabung dengan para kabib, tidak mau lagi menjadi jongos para kabib,
Dan kalau sudah tidak mau bergabung, tidak mau menjadi jongos para Habib, itu artinya setidak-tidaknya mereka lepas dari pengaruh para Habib, atau dengan penuh kesadaran mereka akan berbalik membela saudara-saudaranya seagama yang asli pribumi yang selama ini dikadali, dihina-hina, dan dibinatang-binatakan oleh para Habib. Jadi demo Senin besok itu adalah tes juga sejauh mana para mukibin punya kesetiaan, sejauh mana mukibin itu bisa manut, sejauh mana mukibin itu bisa terus menjadi jongos dan budak para Habib. Itu akan kita lihat nanti di hari Senin. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para rakyat Indonesia, warga pribumi Nusantara, saya mengajak, marilah buka hati, buka pikiran, buka nurani. Jangan jadi jongos baklawi. Ingat, saudara-saudari ini hidup di Indonesia, dilahirkan di Indonesia, mencari makan di Indonesia. Bisa jadi Anda itu bekerja dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang asing, tapi yang pasti orang-orang asing itu bukan pemilik bukan Pak Alawi yang punya perusahaan. Kalau toh Pak Alawi punya perusahaan, dipastikan perusahaan Pak Alawi itu sejenis perusahaan narkoba, perusahaan esek-esek seperti yang ada di Bogor tempo hari sudah saya sampaikan itu. Maka sadarlah wahai saudara-saudaraku, kalau misalnya saudara-saudara dipaksa untuk berperang sementara Habib ada di belakang, makan enak, tidur nyenyak, sementara Anda bersusah payah, bahkan bisa jadi nyawa Anda menjadi taruhan. Maka pertimbangkanlah, Anda orang Indonesia asli. Ketika Anda dan saudara-saudara merangi saudara-saudara sendiri, maka sesungguhnya Anda telah kehilangan kebangsaan dan Anda tidak lagi layak disebut sebagai warga negara Indonesia. Kalau toh misalnya terjadi perang antara Habib dan pribumi, maka kalian yang menjadi korban, dan ketika Habib kalah, mereka akan pulang ke Yaman. Sementara Anda kalau kalah, kemana Anda pulang? Karena Anda adalah orang pribumi ini. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, mari kita sadar, mari kita pakai logika, karena agama ini berkembang, maju menggunakan logika. Dan Anda bisa sukses berhasil adalah menggunakan logika. Ketika logika Anda hilang karena doktrin para Habib, maka sesungguhnya Anda bukan lagi sebagai manusia, karena manusia itu adalah otak dan nurani jiwanya. Ketika jiwa Anda sudah tidak berjalan, nurani Anda hilang, akal Anda tidak ada, maka seperti kata Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Nah, ketika mereka seperti binatang, dan mereka juga membinatangkan kiai ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Ma'ruf disebut babi, ulama yang lain disebut monyet. Betapa banyaknya kata-kata itu dilontarkan oleh para Habib kepada orang-orang yang kita muliakan di negeri ini, asli penduduk negeri ini. Dan kita tidak pernah melakukan pembalasan. Tetapi
ketika ada satu kata monyet, di mana monyet itu adalah niru mereka. Ketika mereka selalu mengatakan monyet, maka kita ikut pula mengatakan monyet, dan monyet itu dilekatkan kepada salah seorang dari mereka. Ternyata mereka tidak terima dan mencoba menekan polisi untuk melakukan tindakan hukum, menyeret Quds Fuad Pleret ke dalam penjara atau ditahan. Tetapi ingat saudara, sampai hari ini saya belum melihat ada ahli hukum yang menyatakan bahwa pelaporan terhadap Quds Fuad Pleret itu bisa diterima. Belum ada yang menyatakan itu. Kenapa? Karena pelaporan atas penghinaan atau pencemaran nama baik dalam acara pidana yang melaporkan itu mestinya adalah guru tua yang sudah meninggal, yang sudah almarhum, atau yang sudah mampus. Ketika sudah mampus, almarhum, sudah dipastikan tidak akan bisa melaporkan, dan pencemaran nama baik tidak bisa diwakili. Maka di sini ketika nanti hukum ini dipaksakan, maka berarti polisi, pengadilan telah berbuat zalim, dan kita akan menggugat balik kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.